MCU merusak cara orang menikmati cerita time travel. Bukan karena jelek ya, justru karena bagus. Man, I love MCU. Tapi itu dulu. Menurut aku, MCU itu punya salah satu saga terbaik di dunia perfilman. Dari Iron Man 1 sampai Avenger. Bro. Sebelum aneh-aneh kayak sekarang ya. Dulu tuh kita tungguin terus loh film-filmnya tiap tahun. Avengers! Tapi karena MCU, kita kehilangan suatu hal dari cerita time travel. Feeling magic-nya. Kalau dulu tuh ada cerita time travel, kayaknya yang kita pikirin tuh gimana ya kalau kita kembali ke masa lalu, bisa nggak kita mengubah masa lalu? Gimana kalau kita kembali ke masa lalu, kita dapat second chance? Atau kalau kita berhasil kembali ke masa lalu, siapa orang yang mungkin kita selamatkan untuk menghilangkan penyesalan kita? Nah, sejak MCU ngenalin konsep timeline, branch timeline, butterfly effect, multiverse, tetek bengek yang seperti itu, semuanya bubar. Sekarang setiap ada cerita time travel itu malah yang dibahas itu teori waktunya, teori timeline. Contohnya film Sore Istri dari Masa Depan. Woi, Hai, aku Sore, istri kamu dari masa depan. Film Sore itu menurutku peak cinema, absolut cinema. Bahkan aku sampai obses sama lagunya yang dari bara suara terbuang oleh waktu. Aku puter itu lagunya berulang-ulang kali. Konsep cerita Sore itu simple. Premisnya itu cuman seorang istri yang kembali ke masa lalu untuk mengubah kebiasaan suaminya agar suaminya tidak mati muda. Dan ceritanya ya sesuai dengan premisnya gitu. Di mana Sore berulang kali kembali ke masa lalu, gagal, kembali lagi ke masa lalu, gagal hingga ratusan kali untuk mengubah kebiasaan suaminya. Ceritanya itu simple. Disclaimer, bukan ngatur, tapi seharusnya atau ya mungkin pada umumnya lah. Yang kita rasain tuh atau yang kita lihat itu, wih, Sore secinta itu sama suaminya ya sampai berulang kali kembali ke masa lalu. Nggak capek apa dia? Atau kalau aku punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, ada orang yang mungkin akan berusaha aku selamatkan semati-matinya, sejadi-jadinya, seperti Sore. Tapi dari yang aku lihat di media sosial ya, ada yang ngebahas, aduh, Sore di timeline A, di timeline B, di timeline C. aduh, Jo, gimana ya nasibnya ya di timeline yang Sore mati ya? Pasti dia trauma banget. Atau timeline, pret. Malah teori timeline itu yang dibahas. Bukan meresapi atau menikmati film, rasa dari film tersebut. Nah, hal yang kayak gini yang malah menurutku membuat cerita time travel itu kehilangan feeling magisnya. Jadi kita malah sibuk ngehitung timeline, kayak berteori tentang butterfly effect. Bukannya fokus ke cerita, fokus ke feeling yang disampaikan oleh cerita tersebut. Padahal nih, menurutku, menurut aku ya, in my humble opinion, gak semua cerita time travel itu harus diteorin-teorin gitulah. Justru yang menarik dari cerita time travel itu adalah gimana dalam cerita tersebut ada harapan, ada penyesalan yang dirasakan oleh karakter dalam cerita tersebut. Ada keinginan manusia mengulang suatu momen dalam hidupnya.
memperbaiki kesalahan, menghilangkan penyesalan. That's the point, man. Tapi sekarang kalau ada cerita time travel, yang dibahas tuh malah timeline A, timeline B, timeline C. Sel. Dan menurutku lagi nih ya, bukan tanpa alasan orang-orang menikmati film atau cerita dengan cara tersebut. MCU itu begitu masif, begitu besar, ditonton jutaan atau mungkin puluhan juta orang. Dan karena saking masifnya, mungkin kebanyakan orang menjadikan MCU referensi pertama mereka dalam cerita time travel. Jadi tanpa sadar, setiap ada cerita time travel, orang-orang otomatis menggunakan kacamata versi MCU untuk melihat cerita tersebut. Padahal, belum tentu semua cerita time travel dapat dilihat dengan sudut pandang seperti itu. Makanya sekarang, daripada menikmati dan mendalami cerita, orang-orang lebih memilih untuk menyusun timeline. Dan itu membuat aku berpikir, MCU berhasil membunuh the magic of time travel.